Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Petuguran dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Ini adalah vlog yang saya kembangkan untuk membantu saya mengembangkan perkuliahan daring mata kuliah umum Bahasa Indonesia di salah satu topik yang dipelajari dalam mata kuliah umum Bahasa Indonesia adalah materi tentang kesantunan. Menurut saya, secara teoritis, kesantunan itu sesuatu yang relatif praktis dan mudah untuk dipelajari. Tetapi ini materi yang juga sangat penting karena berimplikasi luas terhadap kehidupan kita di masyarakat. Kenapa bisa begitu? Karena kita hidup di masyarakat yang sangat menghargai nilai-nilai kesantunan. Jelangkung, Mbak. Kalau kita melanggar kesantunan atau melanggar prinsip-prinsip kesantunan, akibatnya bisa ada dua. Kita bisa mengalami kegagalan atau hambatan berkomunikasi. Yang kedua, kita bahkan bisa mengalami ketegangan sosial, kerenggangan sosial, atau bahkan konflik sosial. Nah, tentu saja hal itu tidak kita inginkan. Oleh karena itu, mari kita pelajari kesantunan berbahasa. Setelah kita pelajari, kita praktikkan dalam berbagai konteks di masyarakat tempat kita hidup. Nah, bagaimana prinsip-prinsip kesantunan? Dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Kita akan pelajari satu persatu. Nah, untuk mempelajari konsep kesantunan, kita bisa merujuk pada sejumlah teori yang sudah dikembangkan oleh para ahli bahasa, ya. Beberapa ahli linguistik atau ahli bahasa yang sudah membuat teori tentang kesantunan antara lain adalah Brown dan Levinson, Lakoff, dan Geoffrey. Tetapi pada kesempatan hari ini saya akan mengulas atau saya akan mencoba mengajak Anda diskusi tentang konsep kesantunan yang dikembangkan oleh Geoffrey. Saya memilih konsep kesantunan karena relatif lengkap, sederhana, dan relatif praktis untuk kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Geoffrey sendiri mengembangkan konsep kesantunan dan memilahnya menjadi 6 bidal, ya. 6 bidal atau 6 maksim, atau dalam bahasa yang lebih populer 6 nasihat gitu ya. Nasihat pertama adalah maksim atau bidal kebijaksanaan. Yang kedua adalah bidal kedermawanan. Yang ketiga adalah bidal penghargaan, bidal kerendah hatian, bidal kemufakatan, dan bidal simpati. Nah, yang pertama adalah bidal kebijaksanaan. Dalam bidal ini diamanatkan ada 2 subbidal atau 2 nasihat. Yang pertama, kurangilah kerugian orang lain dan tambahlah keuntungan untuk orang lain. Pada saat kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang melakukan transaksi sosial, ya, antara kita sebagai penutur dengan mitra tutur kita. Nah, karena kita sedang melakukan transaksi sosial, kita memberi sekaligus menerima keuntungan, baik keuntungan verbal maupun keuntungan non-verbal. Nah, agar kita dianggap santun, maka kita perlu memberikan keuntungan lebih banyak kepada mitra tutur kita, sekaligus mengurangi supaya mitra tutur kita itu tidak mengalami kerugian. Atau kalaupun harus mengalami kerugian, maka kerugian yang seminimal mungkin, ya. Contohnya begini, teman-teman sekalian. Kalau kita main ke tempat saudara, tempat teman, barangkali kita akan dipersilahkan makan, ya. Ketika kita dipersilahkan makan, maka sebenarnya kita memperoleh keuntungan karena kita bisa menikmati hidangan yang sudah diberikan oleh tuan rumah. Tetapi kalau kita langsung mengambilnya begitu saja, kita akan terkesan kurang santun. Oleh karena itu, kita coba kembalikan keuntungan yang sudah kita miliki kepada mitra tutur kita. Caranya bagaimana? Salah satu caranya dengan menawarkan dia kembali. Oh ya, terima kasih, tapi silahkan deh Anda ambil makanannya terlebih dahulu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita gunakan dalam melaksanakan bidal kebijaksanaan. Nah, bidal yang kedua menurut teori Geoffrey adalah bidal kedermawanan. Dalam bidal kedermawanan ini dinasihatkan ada 2 subbidal. Yang pertama, kurangilah keuntungan diri sendiri. Yang kedua, tambahlah kerepotan atau pengorbanan diri sendiri. Sebagaimana saya katakan tadi, ya, peristiwa perbincangan sebenarnya adalah peristiwa transaksi sosial, ya.
Oleh karena itu kita memberi sekaligus menerima berbagai keuntungan, baik keuntungan verbal maupun keuntungan non-verbal. Supaya kita terlihat atau dianggap santun, maka coba keuntungan yang bisa kita raih itu diminimalkan. Sebaliknya, kalau ada kerepotan justru kita yang mengambil. Misalnya begini, kalau ada rekan kerja yang mengabari kalau ada satu barangnya yang tertinggal, kita masih di kantor, dia ngabari melalui telepon atau melalui WhatsApp barangkali, sementara dia sudah di parkiran misalnya. Bro, barangku ketinggalan di kantor, misalnya begitu ya dalam tuturan bahasa Jawa. Sebenarnya tanggung jawab untuk mengambil barang itu kan berada pada dia, tetapi kita bisa menawarkan bantuan dengan menambah kerepotan bagi kita sendiri, yaitu dengan cara menawarkan bantuan mengambilkan barang tersebut. Misalnya dengan mengatakan, oh ya bro, nanti saya antarkan, tak anterin kemana nih, misalnya begitu. Maka kita sudah melaksanakan bidal kedermawanan. Selanjutnya, bidal yang ketiga adalah bidal penghargaan ya, atau apresiasi. Dalam bidal ini, kita dianjurkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah mengurangi atau meminimalkan cacian kepada orang lain. Yang kedua, menambah pujian kepada orang lain. Menurut saya, pujian itu sesuatu yang relatif berterima di hampir semua komunitas. Karena pujian itu menunjukkan afirmasi sosial kita terhadap satu subjek tertentu. Dan setiap orang atau lazimnya itu senang dipuji karena ketika dia dipuji, dia sebenarnya sedang diterima di lingkungan tertentu. Sebagaimana kita ketahui dalam psikologi sosial, pengakuan adalah hal yang sangat diperlukan oleh setiap individu dalam kondisi normal tentu saja. Nah, oleh karena itu memberikan pujian kepada orang lain sebenarnya menunjukkan rasa santun kita kepada dia, menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang santun. Ada berbagai kesempatan dalam kehidupan kita yang membuat kita bisa memberikan apresiasi kepada orang lain. Apresiasi itu bisa berkaitan dengan hal-hal yang besar, prestasinya, karirnya, kekayaannya, budi baiknya, dan sebagainya. Tetapi apresiasi juga bisa berkaitan dengan hal-hal yang sederhana, misalnya penampilannya pada hari itu, pilihan busananya, merek jam tangannya, atau apapun yang bisa kita apresiasi. Kita perlu mendidik diri ya saya kira untuk lebih apresiatif terhadap orang lain supaya kita bisa menjadi pribadi yang santun ya. Sementara yang kedua dalam bidal penghargaan tadi adalah mengurangi cacian kepada orang lain. Cacian itu bentuk penolakan sebenarnya yang membuat seseorang itu merasa ditolak, merasa direpresi. Oleh karena itu, kalau untuk hal-hal yang tidak betul-betul penting, saya kira kita tidak perlu menyampaikan cacian kepada orang lain. Sebagaimana tadi saya bahas, orang lebih senang dipuji, orang lebih senang berterima secara sosial. Nah, tentu saja ada situasi-situasi tertentu yang memungkinkan cacian dipakai, tetapi itu situasi khusus yang perlu kita pilah secara cermat. Bidal yang keempat, menurut Geoffrey Lee adalah bidal kesederhanaan. Dalam bidal ini kita dianjurkan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, kurangilah pujian untuk diri sendiri. Yang kedua, tambahlah cacian untuk diri sendiri. Nah, saya kira ini bidal yang sangat penting karena kita punya kecenderungan untuk menonjolkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetapi bagaimana sih supaya kita menonjolkan diri tetapi tidak secara verbal? Ketika orang menonjolkan diri secara verbal, saya berhipotesis bahwa orang tersebut pada dasarnya sedang merendahkan harkatnya di hadapan orang lain. Orang hebat menurut saya itu bisa mengabarkan kehebatannya tanpa harus melakukan klaim secara verbal. Orang hebat itu bicara dengan karyanya, bicara dengan rekam jejaknya, bicara melalui reputasinya. Orang hebat tidak mengklaim kehebatannya melalui tutur kata atau melalui tuturan. Ini tentu saja konsep kesantunan yang barangkali khusus ada di Indonesia atau negara berkultur timur ya. Kita sendiri bisa mencermati dalam bahasa Indonesia, kalau kita mau menulis saya atau aku itu kita tulis dengan huruf kecil. Sementara kalau menulis Anda, kita menuliskannya dengan awalan huruf kapital.
itu menunjukkan bahwa kita dididik untuk menonjolkan orang lain, menghormati orang lain, dan merendahkan diri. Dalam bahasa Inggris, aturannya berkebalikan. Kalau kita menulis you, itu ditulis dengan Y berhuruf kecil. Tetapi ketika kita menulis I, kita menggunakan I dengan huruf kapital. Mungkin itu sebuah tata nilai yang menunjukkan di barat penting untuk menonjolkan diri di hadapan orang lain. Tetapi di negara kita, di kebudayaan kita, relatif lebih berterima untuk merendahkan diri dan menghormati orang lain. Saya kira itu yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan bidal kesederhanaan. Bidal kelima dalam rangkaian prinsip kesantunannya Geoffrey Leigh adalah bidal kemufakatan atau kesetujuan. Beberapa orang juga menyebutnya sebagai bidal kecocokan. Pada prinsipnya, kalau kita mau melaksanakan bidal ini adalah yang harus kita lakukan ada dua. Yang pertama adalah memperbesar kecocokan atau kesesuaian dengan orang lain. Yang kedua, mengurangi ketidakcocokan kepada orang lain. Maksudnya bagaimana? Saya menafsir demikian, teman-teman sekalian. Memperlebar kecocokan kepada orang lain itu artinya dengan mengekspresikan kesepahaman kita terhadap pilihan, terhadap pendapat, terhadap opini orang lain yang sedang berbicara dengan kita. Misalnya, kalau mereka berbicara sesuatu yang kita setuju, maka kita ekspresikan dengan misalnya bagus misalnya. Ya, saya sepakat dengan itu. Ya, idemu saya setujui misalnya. Dan itu menurut saya akan membuat dia lebih berbahagia daripada kita setujui tetapi kita diamkan saja. Nah, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah dengan mengurangi ketidaksetujuan. Ini agak problematik menurut saya. Di satu sisi kita harus mengekspresikan ketidaksetujuan kita, tetapi bagaimana kita mengekspresikan ketidaksetujuan itu dengan cara yang tidak membuat orang lain itu merasa terserang kehormatannya. Oleh karena itu, kita perlu mencari formula gramatikal yang memungkinkan kita mengutarakan ketidaksetujuan tetapi dengan cara yang relatif lembut, relatif halus. Misalnya demikian. Saat kita rapat di kantor misalnya, ada teman yang berpendapat dan kita tidak setuju dengan itu. Ada berbagai pilihan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan ketidaksetujuan kita. Dari yang paling kasar, yang paling vulgar, sampai yang paling lembut misalnya. Yang paling lembut mungkin bisa kita gunakan kalimat demikian. Oke bro, itu idemu bagus, tetapi saya kira situasi sekarang memerlukan ide yang lebih tajam lagi. Itu saya kira akan lebih berterima secara sosial daripada kita menyatakan ketidaksetujuan secara vulgar. Idemu jelek, idemu goblok, dan sebagainya. Itu menurut saya menimbulkan kerentanan sosial ya. Nah, bidal yang terakhir menurut Geoffrey Leigh adalah bidal kesimpatian. Saya memaknai secara sederhana, simpati itu kecenderungan, kemampuan untuk bisa merasakan hal yang sedang dirasakan oleh orang lain. Oleh karena itu dalam dua subbidalnya, di bidal kesimpatian ini adalah pertama memperlebar atau memperbesar kesimpatian, ekspresi simpati kepada orang lain. Yang kedua, mengurangi ekspresi antipati kepada orang lain. Dalam situasi tertentu, ada teman-teman yang barangkali mengabarkan kabar duka kepada kita. Dia sedang bersedih misalnya karena kehilangan orang tuanya. Nah, kita bisa mengekspresikan kesimpatian, mempraktikkan bidal kesimpatian dengan mengatakan bahwa kita turut berduka cita, turut kehilangan, dan menyampaikan bahwa orang tuanya yang meninggal itu semoga husnul khotimah misalnya. Nah, atau di lain waktu misalnya ketika ada rekan, ada saudara yang mengabarkan kabar gembira, kita bisa mempraktikkan bidal ini dengan mengatakan bahwa kita turut bergembira dengan apa yang dicapainya. Misalnya karena kelahiran anak, karena promosi jabatan, karena mendapatkan pekerjaan atau masuk di perguruan tinggi favorit dan sebagainya. Kita mengekspresikan bahwa kita turut berbahagia dengan apa yang dicapainya. Nah, itu dia teman-teman 6 bidal kesantunan yang disampaikan oleh Geoffrey Leigh. Nah, persoalannya
Di dalam masyarakat, dalam praktik kehidupan kita sehari-hari, kita menemukan berbagai situasi sosial yang mengharuskan kita mengukur kesantunan secara proporsional. Karena tidak mungkin kita menerapkan standar kesantunan di seluruh konteks situasi. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatur porsi kesantunan secara tepat? Nah, itu yang akan kita pelajari melalui konsep skala kesantunan. Nah, teman-teman sekalian, skala kesantunan adalah konsep yang bisa kita gunakan untuk menakar, untuk mengatur seberapa besar rasa atau ekspresi kesantunan yang kita gunakan dalam berbagai konteks situasi. Skala kesantunan saya rumuskan berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan jarak sosial. Jika kita terhubung dengan orang lain dengan jarak sosial yang jauh, maka kadar kesantunannya harus lebih besar. Jarak sosial itu bisa berkaitan dengan usia, bisa berkaitan dengan strata sosial, bisa berkaitan dengan jabatan, pendidikan, atau keintiman, keakraban misalnya. Semakin kecil atau semakin dekat jarak sosial, maka porsi kesantunan bisa kita kurangi. Yang kedua, skala kesantunan berkaitan dengan kadar pengorbanan atau ukuran pengorbanan. Jika kita ingin meminta bantuan atau pengorbanan dari orang lain, semakin besar pengorbanan yang kita tuntut, maka kadar kesantunannya harus lebih besar. Misalnya, saat kita mau pinjam uang Rp1.000 untuk bayar parkir misalnya, tentu saja kita tidak memerlukan kadar kesantunan yang terlalu besar. Sebaliknya, kalau kita meminjam uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, tentu saja kita memerlukan tuturan yang lebih santun. Dalam contoh lain misalnya, kalau kita mau minta dijemput di kampus misalnya, yang jaraknya relatif dekat dengan tempat tinggal kita mungkin tinggal mengatakan saja dengan santai, "Bro, tolong jemput aku ning kampus," misalnya begitu. Tetapi kalau kita meminta dijemput di bandara, di stasiun yang jaraknya puluhan atau belasan kilometer, kita perlu menambahkan kadar kesantunan. Skala yang ketiga adalah ketersediaan pilihan, teman-teman sekalian. Kalau kita meminta tolong kepada orang lain, tetapi tidak memberikan opsi atau pilihan-pilihan, kita terkesan memaksa. Oleh karena itu, nanti tuturan kita menjadi terkesan kurang santun. Oleh karena itu, ketika kita meminta tolong kepada orang lain, maka sebaiknya kita memberikan opsi-opsi kepada orang yang bersangkutan. Saat kita bertemu dengan orang yang lebih tua atau orang yang secara strata sosial lebih tinggi, maka kita memberikan opsi yang lebih banyak kepada yang bersangkutan untuk menentukan waktunya misalnya. Saat kita meminjam uang misalnya, kalau kita bilang, "Mas, aku nyelih duitmu ya," misalnya, itu menurut saya opsinya terlalu sedikit. Bahkan tidak ada opsi sama sekali, karena mau tidak mau orang yang kita ajak bicara itu harus meminjamkan uang. Tetapi jika kita mengatakan, "Mas, kamu punya uang 1 juta yang nganggur nggak? Kalau boleh, saya pinjam dulu ya." Nah, itu kita menyediakan ruang-ruang atau opsi-opsi pilihan kepada orang lain. Kesannya akan jadi lebih santun lagi kalau kita tambah lagi opsinya. Misalnya dengan mengatakan, "Mas, kamu punya uang nganggur 1 juta nggak? Yang kira-kira dalam waktu dekat belum mau dipakai. Kalau boleh tak pinjam dulu ya." Nah, kita menyediakan 3 opsi kepada yang bersangkutan, sehingga tuturan kita menjadi lebih santun. Nah, teman-teman sekalian, itu dia diskusi singkat saya tentang materi tentang kesantunan berbahasa. Saya berharap bisa memberi gambaran kepada teman-teman, apalagi teman-teman yang belum mempelajari secara teoritik ya. Tetapi dalam mempelajari kesantunan ini saya kira pemahaman saja tidak cukup. Yang jauh lebih besar dan jauh lebih menantang adalah bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira kalau kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan diuntungkan secara sosial. Oleh karena itu, mari kita belajar menjadi pribadi yang santun secara proporsional sesuai dengan situasi dan budaya tempat kita hidup.
Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat.